Pada zaman digital ini, ponsel adalah jendela dunia di mana semua kegiatan bisa dilakukan melalui smartphone. Sama halnya dengan Naomi yang bisa melakukan semua aktivitasnya mulai dari menyusun pekerjaan, berkomunikasi dengan orang lain, dan bisa digunakan untuk sebagai alat transaksi. Di malam harinya setelah berpesta bersama dengan teman-temannya, Naomi pun pulang menggunakan bis. Dan karena saat kelelahan, Naomi pun tampak. Lalu ada seorang misterius yang mengambil handphonenya. Kebesokan harinya kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Jun Yong. Setelah itu terdengar suara panggilan yang berasal dari HP-nya Naomi, yang ternyata berasal dari sahabatnya. Dan Jung Yeon pun langsung mengangkat panggilan tersebut. Ia pun menggunakan suara kecerdasan wanita untuk menjawab panggilannya dan menjelaskan bahwa ia menemukan handphonenya di bis dan akan segera mengembalikannya. Scenes pun berpindah ke sahabatnya Naomi yang akan mengunjungi Naomi. Sampainya di sana, sahabatnya pun tidak melihat Naomi dan memutuskan untuk mencarinya di sekitar. Dan akhirnya sahabatnya pun menemukan Naomi yang berada di luar di bawah meja dalam keadaan tertidur. Setelah menunggu berapa lama, akhirnya Naomi pun terbangun. Dan ia baru sadar bahwa ponselnya tidak ada di tempat biasa dia taruh. Hal tersebut membuat Naomi pun panik. Sahabatnya yang melihat itu pun ketawa dan menjelaskan bahwa HP-nya berada di seorang yang menemukannya di bis. Berpindah pada Jung Yeon yang sedang melakukan pencarian tentang keseharian Naomi dan berusaha untuk membuka HP-nya. Tetapi hal itu pun gagal karena Jung Yeon tidak tahu password HP-nya. Tiba-tiba telepon pun berdering yang berasal dari sahabatnya Naomi yang mengajak untuk ketemuan di salah satu kafe yang berada di Seongdong. Setelah itu Jung Yeon pun sepertinya mempunyai cara licik. Ia pun dengan sengaja merusak HP-nya Naomi. Sementara itu di tempat lain para polisi sedang melakukan investigasi. Di sana para polisi menemukan sebuah jasad seorang yang tidak diketahui identitasnya. Dan sangat susah untuk menemukan barang bukti karena tempat tersebut telah terguyur hujan. Beruntungnya salah satu anak buahnya detektif Fujiman menemukan sebuah suplemen. Merasa ada yang janggal, detektif Fujiman pun menelusuri masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah kertas nama yang bertuliskan Jun Yong, yang kebetulan adalah anak dari detektif tersebut. Setelah itu detektif Fujiman pun membahas temuannya di hutan bersama dengan rekannya. Rekannya pun sangat yakin pembunuhnya adalah Jun Yong. Hal tersebut pun langsung disanggah oleh detektif Jiman. Karena dia sangat yakin Jun Yong kecil sangat penakut, bahkan untuk membunuh serangga kecil pun dia tidak berani. Tetapi dia pun merasa penasaran seperti apa kehidupan yang dijalani oleh Jun Yong kecil yang bersama ibunya selama 7 tahun. Hal tersebut membuat detektif Jiman menemui ibu Jun Yong yang merupakan mantan istrinya. Tetapi istrinya pun berkata bahwa selama ini Jun Yong tidak tinggal bersama dan tidak tahu berada di mana. Mendengarkan hal itu, sang detektif pun kaget dan mulai menceritakan kejadian pembunuhan yang terjadi di daerah pegunungan yang mana tempat tersebut pernah dijadikan Jun Yong sebagai menanam sebuah pohon plum. Karena kenyataan ini membuat sang detektif pun mulai mencurigai anaknya. Scenes pun berpindah pada Naomi yang sedang bekerja di kafe milik ayahnya. Tiba-tiba telepon pun masuk untuk Naomi yang berasal dari Jun Yong yang menggunakan aplikasi suara wanita. Jung Yeon pun langsung minta maaf dan mengatakan bahwa HP Naomi rusak karena tidak sengaja menjatuhkannya. Namun Naomi hanya perlu datang langsung untuk mengambil HP-nya ke tempat reparasi tersebut. Setelah mendapatkan alamatnya, Naomi pun langsung pergi meluncur. Tetapi sungguh aneh bagi Naomi karena tempat tersebut sangat sepi dan terlihat terbengkalai.
Yang lebih mengherankan lagi, toko tersebut mewajibkan pelanggannya menggunakan masker dan disuruh mengisi formulir password data HP untuk pelanggan. Saat sudah berhasil memperbaikinya, Jungyeon pun langsung masang aplikasi penyadap. Sejak saat itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh Naomi dapat diketahui oleh Jungyeon. Tak lama berselang, Naomi pun mendapatkan pekerjaan baru sebagai sales. Karena kinerja yang sangat bagus, dia pun langsung mendapatkan kenaikan gaji dengan cepat. Di tempat yang lain, Jiman pun terus mencari informasi tentang Jungyeon. Tak lama berselang, Jiman pun berhasil menemukan alamat rumahnya. Dia pun langsung mendatangi rumahnya Jungyeon dan menyusup ke dalamnya. Jungyeon yang mengetahui rumahnya ada penyusup langsung mengirimkan pesan kepada detektif Jiman yang merupakan ayahnya untuk bertemu. Bukannya bertemu, Jungyeon pun malah main petak umpet dan kejar-kejaran dengan sang ayah. Karena tak berhasil menangkap Jungyeon, sang ayah pun kembali ke rumah Jungyeon untuk melanjutkan penggeledahan. Jiman pun sangat kaget melihat kemiripan barang bukti pembunuhan yang ada di rumah Jungyeon sama dengan barang bukti yang ditemukan di pegunungan. Dia pun semakin yakin kalau pembunuhnya adalah Jungyeon. Beberapa hari kemudian, Jungyeon pun datang ke kafe ayahnya Naomi. Ia pun memesan sebuah minuman sari buah plum. Ayahnya Naomi yang mendengar hal tersebut sangat kaget karena sari buah plum hanya diketahui oleh pelanggan tetap. Sementara Jungyeon baru beberapa kali datang ke tempat tersebut. Meski ayahnya Naomi terlihat mencurigai Jungyeon dan enggan untuk melayaninya, dia pun tetap berbahasa basi. Menyadari hal tersebut, Jungyeon pun berusaha tetap santai dan malah mengirimkan pesan pada Naomi kalau dia ingin membeli tiket kaset musik yang dijual oleh Naomi. Setelah membeli tiket musik tersebut, Jungyeon pun menawarkan tiket baseball kepada Naomi. Dengan sangat gembira, Naomi pun membelinya karena dia ingin sekali menonton pertandingan baseball tersebut. Melihat hal itu membuat ayahnya Naomi mengusir secara halus dengan berkata bahwa tidak boleh meminum minuman tersebut di tempat. Jungyeon pun langsung pulang. Di dalam perjalanan pulang mengantar Naomi, si ayah pun bercerita kalau dia sangat kesepian. Dia berencana untuk menjual rumahnya dan membeli rumah yang lebih besar. Ayahnya berharap bisa tinggal bersama Naomi karena ayahnya mulai khawatir tentang keadaan Naomi. Ditambah lagi, Naomi mulai didekati pria yang misterius seperti Jungyeon. Mendengar hal itu, Naomi pun berkata bahwa ayahnya terlalu posesif. Naomi pun turun dari mobil dan ayahnya pun langsung pergi. Karena merasa dicurigai, Jungyeon pun merencanakan pembunuhan pada ayahnya Naomi dengan berpura-pura mengirimkan pesan lewat nomor HP Naomi yang telah ia sadap. Ia menyuruh ayahnya Naomi untuk mendownload sebuah aplikasi yang ternyata aplikasi tersebut untuk mengetahui lokasi alamat rumah ayahnya Naomi. Tak lama berselang, ayahnya Naomi pun menerima sebuah pesan oleh orang yang tidak dikenal bahwa di depan rumahnya ada sebuah paket. Begitu sampai di luar untuk mengambil paket, dia pun langsung diserang dengan cara ditikam. Tak sampai di situ saja, Jungyeon pun mulai mengusik Naomi dengan cara mengupload slip kenaikan gaji Naomi dan proyek besar yang sedang dikerjakannya dan masih bersifat rahasia lewat akun media sosial Naomi. Di pagi harinya, Naomi sangat kaget melihat sosial medianya sangat ramai. Dia pun buru-buru datang ke kantornya untuk menjelaskan kejadian tersebut. Namun sampainya di kantor, semua temannya marah dan membencinya karena Naomi dengan cepat bisa mendapatkan kenaikan gaji. Ditambah lagi, bosnya pun ikut kecewa. Naomi pun berusaha menjelaskan bahwa HP-nya pernah hilang dan diretas oleh seorang. Tapi bosnya sudah terlanjur marah, tidak mau lagi mendengarkan alasan Naomi. Karena kejadian tersebut sangat berpengaruh pada reputasi perusahaan dan semua investor memutuskan untuk berhenti bekerja sama dan meminta semua modalnya dikembalikan. Sehingga perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Hal tersebut membuat bosnya sangat marah dan kecewa kepada Naomi. Bosnya pun memecat Naomi tanpa hormat dan langsung mengusirnya keluar dari kantor. Naomi pun sangat frustasi.
Bersama sahabatnya, ia pun langsung melaporkan ke kantor polisi tentang HP-nya yang diretas. Namun karena tidak mempunyai bukti, polisi pun tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Mendengar hal itu, Naomi pun langsung pulang dan berencana untuk menyelidikinya sendiri. Sementara ayahnya Naomi yang masih terikat sudah mulai sadar dan mengutuk perbuatan Junyoung yang telah merusak kehidupan keluarganya. Tetapi Junyoung pun tetap santai dan malah mengirimkan pesan kepada Naomi lewat nomor HP ayahnya Naomi yang telah diinstal. Dia pun memberitahu Naomi kalau hari ini kafe tutup dan berkata kepada ayahnya Naomi jika dia bisa mengendalikan semua orang yang nomor HP-nya telah diinstal dan dia tidak akan menyakiti Naomi selama Naomi tidak mencurigainya. Tak sampai di situ, Junyoung pun berhasil memisahkan Naomi dengan sahabatnya, sehingga Naomi hanya bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Sementara di tempat lain, polisi menemukan 7 mayat di tempat yang berbeda. Dari hasil penyelidikan tersebut, ayahnya sangat yakin kalau Junyoung lah pembunuh berantai tersebut. Bersama rekannya, Jiman pun mulai menyelidiki tempat reparasi HP Junyoung dan menemukan tempatnya yang sangat berantakan. Dalam proses penyelidikan menemukan data pelanggan sama dengan korban pembunuhan, dan Jiman pun menemukan data pelanggan Naomi, dan Jiman yakin kalau Naomi adalah target selanjutnya. Pada saat Jiman melakukan penggeledahan, tiba-tiba Naomi pun muncul, yang membuat detektif pun kaget. Detektif Jiman pun memberitahukan bahwa pemilik reparasi HP tersebut adalah Junyoung. Akhirnya Naomi pun mengetahui kalau selama ini yang telah meretas HP-nya adalah Junyoung. Akhirnya Jimin bekerja sama dengan Naomi untuk menyusun rencana menjebak Junyoung. Naomi pun mengundang Junyoung datang ke rumahnya. Pada saat mau ditangkap, Junyoung pun berkata kalau dia bukanlah Junyoung dan langsung saja merekam Jimin dan rekannya. Dia pun mengancam memviralkan ke media sosialnya jika para polisi tersebut mengancamnya dan menodongkan senjata kepadanya. Karena gagal, mereka pun mengatur rencana ulang kembali. Pada saat mereka sedang mengatur rencana tersebut, Jimin tiba-tiba mendapatkan telepon dari kantornya yang menyuruh Jimin balik ke kantor. Yang mana orang kantor sudah mengetahui selama ini Junyoung merupakan anak Jimin adalah pelaku di balik kasus pembunuhan tersebut. Karena mereka tidak bisa menampingi Naomi selalu, Jimin pun mengantarkan Naomi ke rumah ayahnya. Setelah turun dari mobil, Jimin pun memberikan kartu nama kepada Naomi dan Naomi pun menulis di kartu nama tersebut. Jika dia tidak memberi kabar, dia berarti berada di dalam bahaya. Setelah masuk ke dalam rumah ayahnya, Naomi pun langsung masuk ke dalam kamarnya karena dia mengira ayahnya sudah tidur. Di dalam kamar, Naomi pun mulai mengaktifkan HP yang lainnya. Dia menyangka kalau Junyoung tidak dapat mengintainya lagi. Yang mana itu adalah kesalahan besar bagi Naomi. Karena Naomi masih memakai nomor HP yang lama. Dan secara otomatis, Junyoung tetap bisa mengintainya karena permasalahan sebenarnya bukan di HP-nya, tetapi di nomornya yang sudah diretas. Karena begitu membuka HP-nya, pesan Junyoung pun langsung masuk ke dalam HP-nya. Naomi pun langsung membalas pesan Junyoung. Begitu HP Junyoung berdering, dia pun kaget mendengar suara dering telepon yang begitu dekat. Naomi pun langsung ke kamar ayahnya dan tidak menemukan ayahnya, tetapi malah menemukan Junyoung yang sedang menunggunya. Dia pun langsung melihatkan video ayahnya yang disekap dan memberikan pilihan kepada Naomi mau kabur atau membunuhnya. Setelah itu Junyoung pun pergi ke kamar mandi dan Naomi pun mengikutinya untuk membunuhnya. Tetapi alangkah kagetnya saat mengintip, dia melihat ayahnya di dalam bak yang disekap dan ditodong oleh Junyoung. Karena tidak mampu melihat ayahnya disekap, Naomi pun dengan sukarela mengikuti perintah Junyoung. Junyoung pun menyuruh Naomi untuk mengikat kakinya sendiri dan lalu menutup mulutnya, lalu mengambil pisau yang ada di saku Naomi dan memasukkan Naomi ke dalam bak bersama ayahnya. Junyoung lalu keluar kamar mandi dengan bahagia karena berhasil dengan semua rencananya. Pada saat di luar, Junyoung pun melihat kartu nama Jimin. Dia membaca pesan yang ditulis oleh Naomi di kartu tersebut. Dia pun langsung siaga menunggu kedatangan Jimin dan rekannya. Tapi alhasil Jimin berhasil menangkap lalu memborgol Junyoung dan mengajarnya. Sementara rekan Jimin menyelamatkan Naomi dan ayahnya yang hampir meninggal.
Dan fakta yang sangat mengejutkan bahwa Junhyun asli telah meninggal setahun yang lalu. Dan dialah orang pertama yang dibunuh oleh Junhyun dan yang diambil identitasnya untuk dipakai. Melihat Junhyun yang sama sekali tidak menyesal, Naomi pun langsung mengambil senjata temannya Jimin dan langsung menembak Junhyun yang palsu. Setelah itu tersiar kabar bahwa Naomi selamat dan kini menjalani kehidupannya seperti semula. Sementara Junhyun yang koma, dan polisi pun berjanji akan mengusut tuntaskan kasus tersebut jika Junhyun yang palsu sudah siuman. Sekarang Naomi dan ayahnya membuka kafenya kembali dengan bahagia. Walaupun terkadang Naomi masih merasa kalau dia sedang diintai oleh seorang. Oke guys, sampai di sini dulu film alur cerita Unlock-nya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.